Sudah 50 tahun? Hati-hati, makanan favorit Anda dulu mungkin jadi musuh sekarang. Cek daftar ini. Sobat Sehat Lansia dan keluarga tercinta, selamat datang kembali di sini tempat kita membahas rahasia dan tips praktis untuk menjaga tubuh tetap bugar, pikiran tetap tajam, dan hati tetap bahagia untuk lansia di masa tua. Penting. Sebelum kita mulai, tulis di komen kota mana dan berapa usia Anda sekarang untuk memastikan Anda tidak ketinggalan info kesehatan terbaik lainnya dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah beranda. Tahukah Anda, ada sesuatu yang istimewa terjadi saat kita melewati usia 50 tahun. Tubuh kita mulai berbisik dengan bahasa yang berbeda. Metabolisme melambat, sistem pencernaan menjadi lebih sensitif, dan kebutuhan nutrisi pun berubah. Ini bukan tentang menjadi tua, teman-teman. Ini tentang menjadi lebih bijak dalam memilih apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ketika ada seseorang mengeluh perutnya sering kembung setelah makan, padahal dia makan makanan yang sama seperti biasa. Ternyata, tubuhnya sedang memberikan sinyal bahwa saatnya untuk lebih memperhatikan apa yang kita konsumsi. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membahas makanan yang perlu mendapat perhatian khusus setelah kita berusia 50 tahun. Produk susu dan intoleransi laktosa. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa segelas susu yang dulu begitu nikmat, kini malah membuat perut Anda bergejolak? Ini bukan kebetulan. Seiring bertambahnya usia, produksi enzim laktase dalam tubuh kita menurun. Laktase adalah enzim yang membantu mencerna laktosa, gula alami dalam susu. Tapi sejak usia 50-an, mulai merasakan ketidaknyamanan. Perut kembung, diare ringan, dan rasa tidak enak di perut. Dokternya menyarankan untuk beralih ke susu rendah laktosa atau susu nabati seperti susu almond atau susu kedelai. Namun bukan berarti kita harus menghindari susu sama sekali. Kalsium tetap penting untuk kesehatan tulang kita yang mulai rentan di usia ini. Yogurt dan keju yang difermentasi justru lebih mudah dicerna karena sebagian laktosanya sudah dipecah oleh bakteri, baik selama proses fermentasi. Makanan tinggi garam yang tersembunyi ini yang sering kita lupakan. Kita pikir kita tidak mengonsumsi garam berlebih karena tidak menambahkan garam ekstra saat makan. Tapi tahukah Anda, banyak makanan olahan yang mengandung natrium dalam jumlah mencengangkan. Roti, sereal sarapan, saus tomat, kecap, makanan kaleng, bahkan ayam goreng cepat saji, semuanya mengandung garam yang tinggi. Setelah usia 50, tekanan darah kita cenderung naik. Ginjal kita juga tidak seefisien dulu dalam membuang kelebihan natrium. Bayangkan tubuh Anda seperti sistem perpipaan rumah yang sudah berusia puluhan tahun. Jika terus dipaksa bekerja dengan tekanan tinggi, lama-kelamaan akan ada yang rusak. Begitu juga dengan pembuluh darah kita. Batasi asupan garam hingga tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Mulailah membaca label nutrisi pada kemasan makanan. Pilih produk dengan label rendah, natrium, atau tanpa tambahan garam. Gunakan rempah-rempah dan bumbu alami untuk menambah rasa. Bawang putih, jahe, kunyit, lada, serai. Indonesia kaya akan rempah yang bisa membuat makanan tetap lezat tanpa bergantung pada garam, daging merah, dan daging olahan. Sate kambing di akhir pekan, rendang saat acara keluarga, atau sosis untuk sarapan praktis. Daging merah dan daging olahan memang menggugah selera. Tapi setelah 50 tahun, kita perlu lebih bijak. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi daging merah berlebihan, terutama yang diproses seperti sosis, kornet, dan daging asap, meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes tipe 2, bahkan kanker usus besar. Lemak jenuh dalam daging merah bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat. Saya tidak mengatakan Anda harus menjadi vegetarian sepenuhnya. Yang penting adalah moderasi. Batasi daging merah maksimal 2 kali seminggu dengan porsi sebesar telapak tangan Anda. Pilih potongan daging yang lebih rendah lemak. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi ikan, terutama ikan yang kaya omega-3 Septemberti salmon, tongkol, atau sarden. Ayam tanpa kulit juga pilihan protein yang lebih baik. Dan jangan lupakan protein nabati seperti tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Indonesia sangat kaya akan sumber protein nabati yang lezat dan terjangkau. Makanan tinggi gula. Yang satu ini mungkin yang paling berat untuk dikurangi. Siapa yang tidak suka kue manis, es krim,
atau minuman boba yang sedang tren. Tapi mari kita bicara jujur tentang gula. Setelah usia 50, tubuh kita menjadi lebih resisten terhadap insulin. Pankreas bekerja lebih keras untuk mengatur gula darah. Konsumsi gula berlebihan tidak hanya meningkatkan risiko diabetes, tapi juga mempercepat penuaan kulit, merusak gigi, dan menyebabkan peradangan dalam tubuh. Yang lebih mengkhawatirkan, gula tersembunyi ada di mana-mana. Dalam jus buah kemasan, saus salad, roti tawar, bahkan dalam makanan yang kita pikir sehat. Sebotol minuman teh kemasan bisa mengandung setara dengan 5-6 sendok teh gula. Saya punya tips sederhana. Mulailah mengurangi gula secara bertahap. Jika biasanya minum kopi dengan 2 sendok gula, kurangi menjadi 1,5. Lalu 1, sampai lidah Anda terbiasa dengan rasa yang lebih alami. Ganti camilan manis dengan buah segar, pisang, pepaya, atau apel bisa memuaskan keinginan akan rasa manis dengan bonus serat dan vitamin. Gorengan dan makanan tinggi, lemak trans. Gorengan, musuh terbesar, sekaligus kesukaan terbesar banyak orang Indonesia. Pisang goreng, tempe goreng, tahu isi, bakwan, semuanya menggoda. Tapi mari kita hadapi kenyataan. Minyak yang dipanaskan berulang kali menghasilkan senyawa berbahaya. Lemak trans dalam makanan yang digoreng dengan minyak yang tidak sehat bisa meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Ini seperti memberikan bahan bakar yang buruk untuk mesin tubuh kita yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Setelah 50, metabolisme lemak dalam tubuh melambat. Hati kita tidak seefisien dulu dalam memproses lemak. Hasilnya, penumpukan lemak di pembuluh darah, risiko penyakit jantung meningkat, dan berat badan yang sulit dikontrol. Jika Anda sangat rindu gorengan, sesekali tidak masalah. Tapi pastikan menggunakan minyak baru. Dan jangan panaskan berulang kali. Lebih baik lagi, gunakan metode memasak lain, seperti memanggang, mengukus, atau menumis dengan sedikit minyak zaitun. Kafein berlebihan. Kopi di pagi hari, teh di siang hari, mungkin minuman energi saat kelelahan. Kafein memang memberi kita dorongan energi, tapi setelah 50 tahun, tubuh kita memproses kafein lebih lambat. Terlalu banyak kafein bisa menyebabkan jantung berdebar, gangguan tidur, dan kecemasan. Yang lebih penting, kafein bisa mengganggu penyerapan kalsium yang sangat kita butuhkan untuk kesehatan tulang. Kafein juga bersifat diuretik, yang berarti membuat kita lebih sering buang air kecil dan berisiko dehidrasi. Batasi konsumsi kafein maksimal 2-3 cangkir per hari. Hindari kafein setelah jam 2 siang agar tidak mengganggu tidur malam. Dan ingat, kualitas tidur yang baik sama pentingnya dengan makanan sehat untuk kesehatan di usia 50-an. Alkohol hati kita adalah organ yang luar biasa. Dia bekerja keras menetralisir racun, memproses nutrisi, dan menjaga keseimbangan tubuh. Tapi setelah 50 tahun, fungsi hati mulai menurun. Alkohol memberikan beban ekstra yang berat. Selain itu, alkohol mengganggu penyerapan vitamin dan mineral, meningkatkan tekanan darah, dan berinteraksi dengan banyak obat-obatan yang mungkin kita konsumsi. Alkohol juga meningkatkan risiko osteoporosis karena mengganggu metabolisme kalsium. Jika Anda memilih untuk mengonsumsi alkohol, batasi maksimal 1 gelas per hari untuk wanita dan 2 gelas untuk pria. Pilih wine merah yang mengandung antioksidan jika harus memilih. Tapi jujur saja, tubuh Anda akan lebih berterima kasih jika Anda mengurangi atau menghindari alkohol sama sekali. Makanan pedas berlebihan, sambal adalah jiwa bagi banyak orang Indonesia. Tapi seiring usia, sistem pencernaan kita menjadi lebih sensitif. Makanan pedas bisa menyebabkan heartburn, gangguan pencernaan, bahkan iritasi lambung. Jika Anda masih ingin menikmati makanan pedas, konsumsilah dalam porsi kecil dan jangan saat perut kosong. Selalu sertakan dengan makanan lain yang bisa menetralkan, seperti nasi atau sayuran. Penutup, teman-teman, mencapai usia 50 tahun adalah pencapaian yang luar biasa. Tubuh kita telah membawa kita melewati berbagai pengalaman hidup. Sekarang saatnya kita membalas kebaikan tubuh dengan memberikan nutrisi terbaik. Ini bukan tentang membatasi kebahagiaan.
Ini tentang membuat pilihan yang lebih cerdas. Sesekali menikmati makanan favorit tidak masalah. Yang penting adalah kesadaran dan keseimbangan. Dengarkan tubuh Anda. Perhatikan bagaimana dia bereaksi terhadap makanan tertentu. Setiap orang unik. Apa yang cocok untuk orang lain, belum tentu cocok untuk Anda. Ingat, tidak pernah terlambat untuk memulai kebiasaan sehat. Setiap pilihan makanan yang baik adalah investasi untuk tahan-tahan emas Anda ke depan. Hidup sehat bukan tentang umur yang panjang saja, tapi tentang kualitas hidup yang lebih baik, energi yang lebih stabil, dan kebahagiaan yang lebih utuh. Jadi mulai hari ini, mari kita lebih bijak dalam memilih apa yang masuk ke piring kita. Tubuh kita akan berterima kasih dengan kesehatan yang lebih baik dan semangat hidup yang terus menyala.